Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya Intan Paramita, NIM 2019-11175. Bagaimana cara kita memperoleh tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas suatu perusahaan? Pada kekayaan suatu perusahaan berhubungan dengan struktur modalnya. Jadi, dengan membandingkan elemen-elemen aktifat di satu pihak dengan elemen-elemen pasifat di lain pihak akan memperoleh tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas suatu perusahaan. Itu semua tergantung pada aspek finansial yang diketahui. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Contohnya, utang yang harus dibayar dengan harga lancarnya. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi atau belum tentu mempunyai kemampuan membayarnya. Kemampuan membayar apa sih itu? Kemampuan membayar dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayar di satu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansial yang harus dipenuhi di lain pihak. Likuiditas badan usaha merupakan kemampuan membayar yang berhubungan dengan kewajiban kepada pihak luar atau kreditur. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dengan membandingkan jumlah aktiva lancar dengan utang lancarnya. Hasil perbandingan tersebut disebut dengan current ratio atau working capital ratio. Current ratio kurang dari 2:1 dianggap kurang baik apabila aktiva lancar turun lebih dari 100%. Maka jumlah aktiva lancar tidak akan cukup untuk menutup utang lancarnya. Jadi, apabila suatu perusahaan menetapkan current ratio yang harus ditetapkan 3:1, berarti setiap utang lancar sebesar Rp100 harus dijamin dengan aktiva lancar Rp300 atau dijamin dengan net working capital sebesar Rp200. Rasio modal kerja dengan utang lancar 2:1. Modal kerja tak lain adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan membayar dihubungkan dengan kewajiban finansial untuk menyelenggarakan proses produksi. Contohnya pembelian bahan mentah dan membayar upah buruh. Berikut rumus-rumus rasio keuangan. Pada rumus quick ratio atau acid test ratio kurang dari 1:1 atau 100% dianggap kurang baik. Tingkat likuiditas atau current ratio suatu perusahaan dipertinggi dengan jalan sebagai berikut. Dengan utang lancar tertentu diusahakan untuk menambah aktiva lancar. 2. Dengan aktiva lancar tertentu diusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancarnya. Yang ketiga, dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama mengurangi aktiva lancar. Current ratio dapat mengubah jumlah aktiva lancar atau utang lancar dengan mengubah tingkat likuiditasnya. Dengan begitu, untuk mempertinggi current ratio dapat menggunakan cara sebagai berikut. 1. Menjual aktiva tetap. 2. Menambahkan modal sendiri. 3. Tambahan modal pada jangka panjang. Nama saya Yulistiwati, NIM 2019-11167. Solvabilitas yaitu suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat dilikuiditasi. Arti dari dilikuiditasi yaitu untuk membayar semua utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas perusahaan dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah aktiva atau total aset dengan jumlah utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rumus solvabilitas. Jenis yang pertama yaitu total debt to equity ratio, yang artinya membandingkan perbandingan antara utang dan ekuitas modal sendiri dalam pendanaan perusahaan. Cara perhitungannya yaitu total hutang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Jenis yang kedua yaitu total debt to capital asset, digunakan untuk mengetahui kemampuan bagian aktiva dalam menjamin total hutang. Cara perhitungannya yaitu dengan membandingkan
Total hutang dengan total aset atau total aktiva dikali 100%. Jenis yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan dari modal sendiri dalam menjamin hutang jangka panjang. Cara memperhitungkannya yaitu membagi total hutang jangka panjang dengan modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya rentabilitas. Rentabilitas yaitu suatu perusahaan menunjukkan suatu perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Rumus dari rentabilitas L per N dikali 100%. L artinya jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu. M artinya modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Nama saya Sinta Amalia Sirait, NIM 2019-11131. Penilaian rentabilitas. Penilaian rentabilitas ada dua, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi. Perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Untuk menghitung rentabilitas ekonomi, laba diperhitungkan semua laba yang dihasilkan oleh modal yang dipergunakan. Bagaimana meningkatkan rentabilitas? Untuk meningkatkan rentabilitas, harus diketahui dulu faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya rentabilitas ekonomi atau earning power. Tinggi dan rendahnya earning power ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu profit margin. Perbandingan antara net operating income dengan net sales. Perbandingan dinyatakan dalam persentase. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa profit margin ialah selisih antara net sales dengan operating expenses. Yang kedua yaitu tingkat perputaran aktiva usaha. Kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode tertentu. Turnover tersebut dapat ditentukan dengan membagi net sales dengan operating asset. Usaha untuk memperbesar profit margin. Besar kecilnya profit margin ditentukan oleh dua faktor, yaitu net sales dan laba usaha. Alternatif dalam usaha untuk memperbesar profit margin dengan menambah biaya usaha atau operating expenses sampai tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya. 2. Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu diusahakan adanya pengurangan operating expenses sebesar-besarnya. Nama saya Laili Zuliarti, NIM 176. Usaha untuk mempertinggi turnover of operating assets. Tinggi rendahnya operating asset turnover selama periode tertentu ditentukan dua faktor, yaitu net sales dan operating assets. Operating assets turnover dapat dipertinggi dengan cara 1. Dengan menambah modal usaha atau operating assets sampai tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya. Yang kedua, dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan penurunan atau pengurangan operating asset yang sebesar-besarnya. Kemudian rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus rentabilitas modal sendiri R sama dengan L atau M kali 100%, di mana R adalah rentabilitas, L adalah laba yang dihasilkan selama periode tertentu. Saya Munawar Soleh, NIM 2019-11560. Hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Pengaruh rasio utang terhadap rentabilitas modal sendiri dapat positif, dapat negatif, ataupun dapat tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal. Mungkin tinggi rentabilitas ekonomi dengan tingkat bunga tetap. Penggunaan modal asing yang lebih besar akan mengakibatkan kenaikan rentabilitas modal sendiri.